Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Farnina dengan NIM 15036621092. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kisi-kisi instrumen dan kartu soal untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, MPD. Di sini ada kisi-kisi soal dengan Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Jakarta, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, kompetensi keahlian, desain pemodalan dan informasi bangunan, dalam mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, kelas atau semester 12 dan semester genap, kurikulum 2013, jumlah soalnya 10, dengan alokasi waktu 45 menit. Yang pertama, ada kompetensi dasar memahami jenis konstruksi perkerasan jalan. Dengan materi jenis-jenis konstruksi perkerasan jalan, yaitu lentur, kaku, dan komposit. Dengan level kognitif C5, indikator soal peserta didik mampu memperjelas bagian-bagian konstruksi jalan dengan perkerasan kaku. Nomor soal 1, bentuk soal uraian. Selanjutnya level kognitif C5, dengan indikator soal peserta didik mampu menguraikan keuntungan dari penggunaan perkerasan jalan lentur. Nomor soal 2, dengan bentuk soal uraian. Selanjutnya, level kognitif C4, dengan indikatornya peserta didik mampu menguraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan lentur pada nomor 3 dengan bentuk soal uraian. Selanjutnya, C4, peserta didik mampu menguraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan kaku pada soal nomor 4 dengan bentuk soal uraian. Selanjutnya, C4, peserta didik mampu menguraikan fungsi masing-masing bagian pekerjaan konstruksi perkerasan jalan kaku pada nomor soal 5 dengan bentuk uraian. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.8 memahami jenis konstruksi jembatan dengan materi jenis-jenis konstruksi jembatan. Untuk level kognitifnya yaitu C3, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis konstruksi jembatan. Nomor soalnya 6, bentuknya uraian. Selanjutnya C4, peserta didik mampu mengaitkan bagian-bagian dari konstruksi jembatan pada soal nomor 7 dengan bentuk uraian. Selanjutnya C3, peserta didik mampu menjelaskan aspek penting dalam pemilihan jembatan dengan nomor soal 8 dalam bentuk uraian. Selanjutnya C4, peserta didik mampu mengaitkan kelebihan dari konstruksi jembatan pada soal nomor 9 dengan bentuk uraian. Selanjutnya C3, peserta didik mampu menjelaskan kriteria pemilihan lokasi jembatan pada soal nomor 10 dengan bentuk uraian. Nah, di sini ada kartu soal pada soal nomor 1 dan kompetensi dasar memahami jenis konstruksi perkerasan jalan. Di sini peserta didik harus mampu memperjelas bagian-bagian konstruksi jalan dengan perkerasan kaku. Soalnya, jelaskan menurut pendapat Anda yang dimaksud dengan joint salin. Tujuan dari joint salin beton rigid pavement adalah untuk meminimalisirkan infiltrasi air permukaan dan material yang tidak dapat dimanfaatkan ke dalam sistem sambungan. Joint salin beton rigid pavement juga mengurangi potensi korosi dowel bar dengan mengurangi masuknya bahan kimia penghilang lapisan besi. Diambil dari buku sumber Suplemen Bahan Ajar Menggambar Jalan dan Jembatan tahun 2018. Ini adalah kartu soal nomor 2 dengan bentuk soal uraian. Pertanyaannya, sebutkan keuntungan dari penggunaan perkerasan lentur. Di sini ada jawabannya. Di sini peserta didik mampu menguraikan keuntungan dan penggunaan perkerasan jalan lentur. Selanjutnya di sini ada kartu soal nomor 3 dengan bentuk uraian. Soalnya, uraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan lentur. Jawabannya, lapisan permukaan surface course, penahan beban roda, lapisan pondasi atas atau base course, lapisan pondasi bawah atau base course. Dengan indikator soal, peserta didik mampu menguraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan lentur. Selanjutnya, kartu soal nomor 4
Dengan pertanyaan, uraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan lentur. Yang pertama ada lapisan permukaan atau concrete slab. Kedua, lapisan pondasi atau soft base. Ketiga, tanah dasar atau subgrade. Dengan indikator soal, peserta didik mampu menguraikan spesifikasi lapisan perkerasan jalan kaku. Selanjutnya ada kartu soal nomor 5. Dengan soal, definisikan fungsi masing-masing bagian pekerjaan konstruksi perkerasan kaku jalan dengan sebagai berikut. Yang ada tie bars, sambungan atau join, dan dowel bars. Tie bars adalah potongan baja profil yang dipasang pada lidah alur dengan maksud untuk mengikat plat agar tidak bergerak horizontal. Batang pengikat dipasang pada sambungan memanjang. Yang kedua ada sambungan atau join. Fungsi dari sambungan atau join adalah mengendalikan atau mengarahkan retak plat beton akibat shrinkage atau susut maupun wrapping atau lenting agar teratur baik bentuk maupun lokasinya sesuai dengan yang kita hendaki. Yang ketiga ada dowel bars. Fungsi dari dowels ini tidak lain merupakan penyalur beban pada sambungan dan pemasangannya dilakukan separuh dari panjang dowel terikat. Dengan indikator soal, peserta didik mampu menguraikan fungsi masing-masing bagian pekerjaan konstruksi perkerasan kaku jalan. Selanjutnya kartu soal nomor 6. Dengan kompetensi dasar memahami jenis konstruksi jembatan, materi jenis-jenis konstruksi jembatan, indikator soal peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis konstruksi jembatan. Dengan soal apa saja jenis konstruksi jembatan, jawabannya yang pertama ada jembatan gelagar, kedua jembatan truss, ketiga jembatan cable stay, keempat jembatan suspension, kelima jembatan arch atau lengkung. Selanjutnya ada kartu soal nomor 7. Dengan indikator soal, peserta didik mampu mengaitkan bagian-bagian dari konstruksi jembatan. Pertanyaannya, Aan adalah siswa kelas 11 DPIB. Ia sedang mempelajari tentang jenis konstruksi jembatan. Apa saja bagian-bagian pada konstruksi jembatan yang termasuk struktur atas dan bawah? Jelaskan. Di sini jawabannya struktur atas jembatan umumnya meliputi trotoar, sandaran dan tiang sandaran, peringatan trotoar atau curb, slab, lantai kendaraan, gelagar atau girder, balok diafragma, ikatan pengaku atau ikatan angin, ikatan melintang, dan tumpuan. Untuk struktur bawah jembatan meliputi pangkal jembatan atau bangunan dan pilar jembatan dan fondasi. Nah, ini terbagi lagi beberapa. Bisa dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya pada soal nomor 8, dengan indikator soal, peserta didik mampu menjelaskan aspek penting dalam pemilihan jembatan. Dengan soal dalam pemilihan desain jembatan, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Sebutkan 5 prinsip pemilihan jembatan. Yang pertama itu jawabannya ada konstruksi sederhana atau bisa dikerjakan masyarakat. Yang kedua harga murah atau memanfaatkan material lokal. Yang ketiga kuat dan tahan lama. Keempat perawatan mudah dan murah. Dan yang terakhir stabil dan mampu menahan gerusan air. Selanjutnya ini ada kartu soal nomor 9. Dengan indikator soal, peserta didik mampu mengaitkan kelebihan dari konstruksi jembatan. Dengan soal, ketika kita akrab pergi ke Jogja dari Pulau Progro melalui Jalan Wates, maka kita akan melewati Sungai Progo. Untuk menyeberangi Sungai Progo, kita dibantu dengan adanya 3 jembatan sekaligus berjajar dalam satu jalan, yaitu Jembatan Banter 1, 2, dan 3. Di antara ketiga jembatan tersebut, terdapat jembatan Banter 1. Kira-kira apa saja kelebihan dari konstruksi dengan tipe seperti jembatan Banter 1 tersebut? Nah, jawabannya di sini yang pertama ada seluruh struktur jembatan dapat dibangun tanpa perancah dari tanah. Kedua, struktur utamanya tampak gagah dan mengekspresikan fungsinya dengan baik. Ketiga, bentuknya estetik. Dan keempat, material yang digunakan untuk jembatan ini lebih sedikit dibandingkan tipe jembatan lainnya sehingga dapat menekan biaya. Yang kelima, pilihan yang ekonomis untuk jembatan dengan panjang bentang lebih dari 600 meter. Dan kartu soal yang terakhir nomor 10, dengan indikator soal, peserta didik mampu menjelaskan kriteria pemilihan lokasi jembatan. Dengan soal pemilihan letak jembatan didasarkan oleh apa saja? Yang pertama, pilih berdasarkan bentang terpendek. Yang kedua, menghindari lokasi belokan sungai untuk mencegah abrasi. Dan yang ketiga, menghindari lokasi tinggi supaya abundan tidak terlalu tinggi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.